Tuhan. Yesus menjadi gunung batu perlindungan kita. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita percaya firman Tuhan akan memperlengkapi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul beribadah di tempat ini bersama. Biarlah roh Tuhan boleh menyertai kami. Roh Tuhan memberi kami pencerahan akan firman yang sebentar lagi kami renungkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, salam dari Gereja Kristus Tapang. Saya bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama di sini untuk beribadah bersama. Hari ini hari pertukaran mimbar sinode. Dan tema kita yang diberikan oleh sinode adalah penyertaan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita di dalam kehidupan. Mazmur 23 menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Silakan membuka ayat Mazmur 23. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 23, Mazmur yang terkenal, Mazmur yang begitu banyak membuat hati teduh karena ayat-ayat di dalamnya. Tuhan gembalaku yang baik, ini judul Mazmur. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Begitu indah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pengalaman yang mungkin dialami oleh sebagian orang, yaitu pengalaman emptiness, kekosongan. Pengalaman perasaan kekosongan di dalam hati. Ya mungkin gak semua orang mengalaminya, tapi sebagian orang atau mungkin kita pernah berada dalam titik itu. Merasa diri hampa, merasa diri kosong. Nah, kalau orang mengalami rasa kosong itu kadang bisa merasa seperti kesepian. Biasanya orang-orang yang ditinggal kekasih hati, yang sudah benar-benar mencintai, harus ditinggal pergi, kadang-kadang bisa kosong. Ya kalau hidupnya berantem melulu, pas pisah ya kayaknya, oh ya udah cari lagi yang baru, biasa begitu ya, agak kurang ajar juga. Tapi kalau yang benar-benar mencintai, kemana-mana bersama-sama, pas kehilangan ada rasa kosong. Atau ketika anak-anak muda biasanya ya, ketika mendambakan seorang kekasih, kemudian nggak tercapai, ada perasaan kosong tersebut. Bisa merasa seperti kesepian, atau bisa merasa seperti, aduh kayak nggak tahu apa yang saya mau lakukan di dalam hidup. Saya mungkin ada pekerjaan, saya mungkin ada kegiatan, tapi saya nggak tahu buat apa ini semua saya kerjakan. Ada yang seperti itu loh. Ya, jadi kayaknya hidup ini dilakukan rutinitas, merasa sia-sia dan nggak punya motivasi, nggak punya semangat. Itu perasaan emptiness. Dan orang-orang yang merasa kosong itu seringkali jadi nggak produktif. Ya iyalah Bapak Ibu, kan maunya jadi mager ya, istilah anak muda sekarang ya. Tahu gak Bapak Ibu mager ya? Malas gerak. Ya, duduk aja di kamar, tiduran, atau melongo. TV sih ada, tapi pikiran kemana-mana. Gadget, klik, bolak-balik Instagram, bolak-balik, tapi pikiran juga kemana-mana. Nggak fokus, nggak produktif, malas melakukan sesuatu. Bahayanya lagi, ini orang bukan cuma diam, duduk merenung, kayaknya tidak bisa ngapa-ngapain. Bahayanya lagi, orang itu kadang-kadang bisa sensitif, bisa jadi pemarah Bapak Ibu, ya.
sedikit ada ngomong, mungkin nggak ngomongin dia, tapi dia berasa ngomongin dia. Bisa juga. Ya walaupun nggak semua. Bisa jadi pemarah, emosional. Dan kalau sudah pemarah, emosional, apa terjadinya? Melukai perasaan orang. Kalau kita bersama-sama ada orang yang sedang kosong, terus kita bercanda sedikit untuk supaya suasana jadi rame, dia tersinggung. Orang lagi sedih kok bercanda-bercanda. Baperan banget, bawa perasaan, ya, baperan. Kemudian orang jadi nggak terlalu nyaman. Ini dialami seorang anak muda bernama Sona. Dia pernah mengalami hal tersebut, emptiness, kekosongan. Dia korban perceraian orang tuanya pada usia 10 tahun. Lihat Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana perceraian itu membawa dampak yang tidak mudah bagi anak-anak. Jadi makanya kita harus membangun keluarga kita dengan baik, membangun juga anak-anak kita. Mungkin kita punya anak, punya cucu, jadi keluarga mereka harus kuat. Karena perceraian itu menjadi ada dampak. Dan Sona ini mengalaminya. Dia begitu marah ketika perceraian orang tuanya karena merasa dia kehilangan sosok ayah. Ya mungkin anak perempuan ya, katanya anak perempuan cinta pertamanya anak perempuan itu adalah sang ayah katanya ya, karena dimanjakan. Mungkin bapak-bapak bisa mengenal ya, apa bisa merasakan kalau punya anak perempuan, maunya ngendon aja, terus kemudian dimanja dan sebagainya. Ini Sona begitu. Tapi perceraian ya mungkin dia akhirnya harus dibawa ibunya dan sebagainya, kehilangan sosok ayah. Dia begitu marah karena kayaknya kosong hidupnya. Saya nggak punya orang lagi yang mengisi hati saya, membuat saya ceria di dalam setiap hari karena perceraian. Efeknya terus berlanjut, dia mulai mempertanyakan Tuhan. Nah ini biasanya orang kalau udah stres, udah frustasi, udah dalam masalah, mulai bertanya-tanya, Tuhan ini ada apa enggak sih? Tuhan ini baik apa enggak sih? Tuhan ini peduli apa enggak sih? Kayak gitu Bapak Ibu. Dan kemudian namanya juga kosong, kan mesti diisi ya. Dia mulai mencari siapa yang ngisi kekosongan. Nah bahaya di sini. Kalau orang kosong mau cari sesuatu yang mengisi hidup dia, nah dia mulai cari-cari. Mungkin ada yang sebagian nyari ke pergaulan. Puji Tuhan kalau pergaulannya baik ya, pergaulan gereja. Dia merasa ada saudara-saudara seiman dia yang mengasihi. Tapi kadang-kadang pergaulan yang asik-asik dan yang nggak bertanggung jawab. Nanti hidupnya ke seks bebas karena mencari yang bisa memenuhi dia. Atau ke minuman keras atau obat-obatan. Pas dia minum atau dia makan obat-obatan itu, oh tenang hidupnya, seperti tenang maksudnya. Nah dia lari seperti itu. Dan Sona mulai mencari sesuatu yang memuaskan kosongan. Ya puji Tuhan di akhir hidupnya, bukan di akhir hidupnya ya, di perjalanan hidupnya Sona juga tetap karena iman dari masa kecilnya dia kembali kepada Tuhan. Tapi waktu masa-masa yang tidak gampang ini, masa-masa yang sulit ini, Sona nggak sendirian. Ada banyak orang yang merasakan hal demikian. Mereka mengalami masalah-masalah seperti ini, yang secara umum disebut mental health, ya, kesehatan mental. Bapak Ibu pernah dengar ya? Itu sering dikaji-kaji di berbagai tempat. Kesehatan mental. Kita punya mental, kita punya jiwa, bisa terguncang, ada sesuatu masalah. Mungkin waktu pandemi kemarin, waktu bisnis lagi nggak bagus, mungkin waktu relasi nggak bagus, mungkin lagi problem-problem relasi yang terjadi. Mental health. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, luar biasa kita membaca seorang Daud berkata dengan confident, dengan percaya diri, dengan keyakinan, aku tidak kekurangan. Takkan kekurangan aku ini. Aku tidak kekurangan. Daud mungkin mengatakan, aku tidak kekurangan, tapi bukan karena kekayaanku. Memang dia raja, dia kaya raya barangkali, dia juga punya banyak harta, tapi bukan karena itu. Dia katakan, bukan karena aku dapat apa yang aku mau, karena dia panglima, dia raja, jadi dia mau apa aja dia minta. Bukan, walaupun demikian, bukan itu yang membuat aku tidak kekurangan. Dia jelaskan sebelumnya, apa yang membuat dia tidak kekurangan? Tuhan sebagai gembalanya. Aku memang sering banyak tantangan, aku sering hadapin problem. Daud gak mudah hidupnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau minggu lalu kita ingat khotbah, Daud juga harus lari dari Absalom anaknya. Di dalam segala kehidupannya dia dikejar si Saul. Pernah ingat dia dikejar si Saul? Padahal dia udah baik-baik,
itu Saul juga mungkin karena iri. Hati-hati dengan iri Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan dengki. Saul padahal itu mantunya sendiri si Daud, mau dibunuh 2 kali Bapak Ibu. Dan konyolnya sekali udah mau dibunuh, Tuhan kasih keadaan dia bisa terbunuh oleh Daud, tapi diampunin. Harusnya malu dong ya, udah mau jahatin orang, itu orang yang mau kita jahatin baik sama kita. Harusnya malu, enggak, 2 kali dia lakukan. Ada problem, tapi dia bilang dengan segala problem, aku confident, aku tidak kekurangan, aku tidak mengalami kekosongan, apa yang segala macam disebut mental health itu, tidak. Karena Tuhan adalah gembalaku. Dia membayangkan Tuhan yang menjadi pegangan dia sejak masa muda seperti gembalanya. Dia tahu apa artinya Tuhan menjadi gembala bagi dia. Gembala itu kan memelihara dombanya ya Bapak Ibu ya. Jadi Daud merasakan saat dia dalam masalah, Tuhan melihara dia, Tuhan jamin kehidupannya. Oh, dia rasakan. Gembala itu kan melindungi dombanya. Daud juga bisa saksikan gimana Tuhan juga melindungi dia waktu dia dapat kesulitan. Ya tadi yang saya katakan, waktu dihadang Saul, waktu dihadang musuh-musuhnya, ada yang mengancam nyawanya, Tuhan dengan luar biasa membalikkan keadaan. Siapa yang sangka waktu dikejar-kejar si Saul lagi tidur bisa dibunuh langsung tanpa tanpa harus perang-perang. Siapa yang sangka? Maka dia bilang kalau bukan Tuhan nggak bisa. Maka dia bilang ini Tuhan yang melindungi. Gembala juga menuntun dombanya. Daud tahu kadang-kadang dia bisa jatuh, kadang-kadang dia bisa nggak benar. Waktu dia jadi raja, waktu panglimanya pada berperang, ada istri Uria Bersyeba, dia mulai jatuh di dalam dosa. Dia tahu nggak selamanya dia benar, tapi dia juga tahu Tuhan akan tegur dia, Tuhan akan tuntun dia ke jalan yang benar. Nggak dibiarkan. Bapak Ibu, kalau kita orang tua yang baik, pasti tentu kalau anak kita salah kita tegur ya. Kita nggak akan bilang waktu anak kita salah ya biarin dah. Anak kita misalnya ngambil barang di supermarket nggak mau bayar kayak nyolong, ya udah ngebiarin lah, untung ini. Nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Yang benar pasti kan kita tegur, nggak boleh gitu, bayar. Tapi kan nggak kelihatan, biar katanya nggak ada CCTV, nggak bisa, karena kita mau yang benar. Kita nggak mau anak kita jadi maling misalnya. Begitu juga Tuhan tahu hal yang nggak benar. Kalau Tuhan tegur, bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan baik, karena nggak mau ada kehidupan rusak di dalam kehidupan kita. Ya Daud merasakan. Maka nggak heran bagi Daud, selama ada Tuhan sebagai gembala, aku nggak perlu takut, aku nggak perlu cemas, karena Dia pasti sertai dan menjaga aku. Bapak Ibu, pagi ini apa yang harus kita lakukan agar kita punya confidence seperti Daud? Masalah mungkin kita nggak bisa tahu kapan terdatangnya, atau mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, kadang-kadang merasa seperti sesuatu yang saya tadi bilang, kekosongan. Tapi mari kita belajar seperti Daud, confident, Tuhan gembala kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percayakan hidup kita kepada Dia, karena Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan pada kita. Jadi mari kita berserah, percayakan hidup kepada Dia. Orang yang merasa kekosongan, orang yang merasa emptiness, karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Waduh, kehilangan kekasih hati. Apa ya? Depannya gimana? Biasanya saya berdua bersama Dia. Biasanya ada yang memanjakan saya. Biasanya ada yang menghibur saya. Sekarang siapa nih? Siapa nih? Atau ketika dia gagal, atau tidak mencapai sesuatu yang dia inginkan, bagaimana jalan hidup ke depannya? Saya sih rutinitas bekerja, tapi apa tujuannya? Apa arahnya? Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak tahu siapa yang dapat mengisi kekosongan dia. Dan kalau nggak tahu harus berbuat apa, itu bisa menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kadang merasa di depan itu di luar kendali kita, di luar kendali dia. Saya teringat ada skin atau satu bagian film kalau nggak salah Superman, Bapak Ibu ya, Superman. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau manusia itu nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu apa yang dia hadapi, itu bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi ketika rakyat itu yang Superman kan kita tahu ya Bapak Ibu ya, manusia super lah ya, dari planet lain tapi bentuknya manusia, terus kemudian diapain aja nggak bisa, nggak kalah kecuali sama yang itu namanya Kryptonite itu ya. Jadi waktu manusia berkenalan dengan Superman,
ditembak dia bisa tangkep, nggak mati, nggak mempan, kaget. Ini manusia apa ini? Gimana naklukinnya? Nah, di situ pada takut awalnya karena kan belum bisa bersahabat ya, atau mereka belum percaya sama si Superman. Setelah Superman bela manusia baru mereka tenang. Tapi waktu belum apa-apa ngeri, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Wajar Bapak Ibu. Kalau di rumah Bapak Ibu misalnya melihat ada satu binatang misalnya yang Bapak Ibu nggak kenalin, atau mungkin bentuknya kayak ular tapi mungkin ada apanya, mungkin ada tanduknya barangkali ya. Wah, aneh banget ini. Terus kita nggak tahu, kita siram air panas gak mati, kita semprot baygon juga nggak mati-mati, panik dong. Karena kita nggak tahu apa yang kita hadapin, ya gitu. Jadi kalau manusia nggak tahu apa yang dihadapin, tentu takut. Pengetahuan kita, pengendalian kita terbatas Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Tuhan itu maha tahu, omniscient. Tuhan itu maha mengetahui. Kita memang terbatas pengetahuannya, nggak tahu apa di depan kita, bagaimana melakukannya, kita nggak ngerti. Tapi saya mau katakan, percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Dia, karena Dia maha tahu Bapak Ibu. Maka itu kita nggak perlu tahu banyak hal. Kita hanya perlu tahu satu hal, bahwa Tuhan itu maha mengetahui, dan Dia tahu segala kesulitan hidup saya. Itu yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Mungkin kita nggak tahu siapa yang akan meredakan hati saya, siapa yang akan membuat bagaimana jalan keluar ini, masalah ini. Mungkin kita nggak ngerti, tapi kita perlu tahu Tuhan maha mengetahui. Daud menggambarkan di ayat kedua, Tuhan yang gembala itu membaringkan umatnya, membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Tuhan yang sebagai gembala, Daud tahu di mana lokasi padang berumput hijau itu Bapak Ibu Saudara. Gak mudah loh cari padang berumput hijau dalam konteks Timur Tengah. Bapak Ibu Saudara nggak usah pikir, oh banyak padang-padang, oh tinggal cari. Justru kalau padang mungkin nggak usah perlu ada gembala. Saya cari sendiri juga bisa. Orang di depan mata juga itu padang hijau, ya kan? Ada saya melihat ada satu orang coba lihat, ini sebenarnya ya gersang. Kadang-kadang kita bayangin padangnya kan hijau semua ya. Tapi mungkin realitanya ada beberapa tumbuhan yang apa namanya muncul dari kegersangan itu, tapi ada embun yang membuat dia tumbuh. Si domba bisa makan dari situ dan si gembala tahu. Bapak Ibu bayangkan kehidupan ini kalau semua limpah Bapak Ibu, semua ini berumput hijau, Bapak Ibu nggak ada masalah, Bapak Ibu nggak perlu Tuhan. Percaya deh. Nggak mungkin dibilang, wah Tuhan baik ya, puji Tuhan kalau kita ngomong begitu. Tapi biasanya kalau hidup udah enak-enak Bapak Ibu, nggak ada masalah, Tuhan juga cuma formalitas. Nggak ada namanya persandaran kepada Tuhan. Tapi waktu kita tahu ada gersang, tapi kita tahu di tengah gersang ada berumput hijau, kita nggak ngerti di mana lokasinya, kita buta di mana tempatnya, tapi Tuhan bisa mengarahkan kita. Itu luar biasa. Dia tahu di mana ada air yang tenang, bukan air yang sungainya lagi kencang begitu. Itu domba juga bingung kali minumnya ya Bapak Ibu ya. Lidahnya dijulurkan sedikit, wah keseleo kali lidahnya ya, karena kencang arusnya. Tapi dia tahu air yang tenang, nggak kaget. Gembala itu tahu bagaimana cara jiwanya disegarkan. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau jiwaku sedang suntuk, jiwaku sedang murung, jiwaku sedang kosong, Tuhan tahu gimana cara menyegarkannya. Dia tahu jalan mana yang patut kita tempuh supaya nggak sesat. Apalagi domba dibilang binatang yang sering sesat Bapak Ibu. Sesat dalam artian itu jalan. Kalau kucing Bapak Ibu ya, katanya saya kan nggak piara kucing. Waduh, ini ada kucing, kita kemana-mana, terus ke pasar sono kemana, taruh deh. Besok-besok katanya bisa balik lagi. Benar ya katanya ya. Kayaknya dia punya GPS di malahnya ya. Oh iya, belok kiri, Kartini. Tapi kalau domba enggak Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di samping besok-besok nggak tahu kemana dia. Sesat. Makanya dia bilang, menuntun aku di jalan yang benar, karena Daud tahu iya manusia tuh sering sesat juga nih kayak domba-domba. Dia kan pemelihara domba juga waktu masa muda. Sama kayak domba, aku juga sering sesat, tapi Tuhan tahu menuntunnya supaya nggak sesat.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengetahui tentang diri kita. Kita cukup percaya bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, rambut kita terhitung semua. Maksudnya apa? Bukan Tuhan yang gak ada kerjaan ngitungin rambut kita Bapak Ibu ya. Tapi dia beranalogi bahwa kalau kamu memikirkan apakah Tuhan tahu apa enggak, Tuhan tahu apa bisa apa enggak, bahkan rambutmu sendiri yang gak mungkin kamu hitungin satu-satu, kecuali kamu botak ya Bapak Ibu ya. Tuhan tahu bisa hitung. Artinya Tuhan tahu apa yang menjadi masalah hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Matius 6 ayat 31-32 mengatakan, Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Karena apa? Bapa di sorga sudah tahu bahwa kita memerlukannya. Dan Tuhan Yesus sebagai imam besar, sosok yang datang kepada kita, bukan saja datang, tapi dia bukan cuma tahu, dia merasakan penderitaan dan kelemahan kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang sedih hati, sedang berduka, sedang kosong di dalam hidup, Tuhan bukan cuma tahu, Tuhan Yesus bukan cuma tahu, dia merasakan. Kalau udah merasakan dalam Bapak Ibu, kalau ngomong sama orang ya, aduh saya habis bangkrut nih, saya tahu betapa saya tahu kamu pasti sedih. Kalau cuma tahu itu ya senang, tetapi lebih dalam lagi ketika orang yang mengalaminya. Saya pernah juga mengalami kebangkrutan itu, saya tahu posisi kamu. Itu lebih dalam. Tuhan waktu disalib merasakan penderitaan, dia juga merasakan penderitaan kita semua Bapak Ibu. Jadi kita hanya perlu percaya dan berserah, belajar untuk serahkan beban hidup kepada Tuhan. Orang bawa beban, ini kalau ada bawa beban ya Bapak Ibu ya, yang pikulan ya, kayak tukang-tukang pikulan. Waktu itu kan berat, tapi suatu saat waktu dia katakan dari Kartini sana mungkin mau ke ujung sana ya, dia mau jalan, ada mobil bak temannya, ngapain? Mau ke sana no, masih 1 kilo 2 kilo, lumayan juga pikulannya, apalagi kalau pikulannya berat. Naik ke mobil bak, mobil saya, nggak mau istirahat di sini. Oke. Waktu udah naik, tapi masih capek. Kenapa? Soalnya waktu naiknya dia berdiri sambil mikul Bapak Ibu. Kan lucu ya? Ya elah, kamu disuruh naik, taruh itu di mobil, kamu duduk istirahat. Dia kagak, dia tetap mikul tapi berdiri di mobil itu. Ya sama juga, capek Bapak Ibu. Manusia kayak begitu Bapak Ibu, seringkali udah tahu ada Tuhan yang mau mengetahui, yang mau memikul beban kita sekalian. Kita pikirin terus tuh masalah. Waktu mau tidur kita pikirin terus. Kata Tuhan, kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita. Bapak Ibu, makin kita pikirin makin kacau, soalnya kita nggak bisa selesaikan. Kalau waktu tidur istirahat, serahkan sama Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu terus pikirin, kesehatan makin turun, kurang istirahat. Pikiran juga kalau kurang istirahat bukannya fresh Bapak Ibu. Pernah kalau nggak bisa tidur pagi kita jadi kayak capek ya, walaupun kayak tidur sama. Dan kalau udah capek, udah suntuk begitu, gimana mau menghadapi tantangan? Udah kalau tidur, Tuhan saya nggak tahu, masalahnya memang belum selesai, saya serahkan kepada Tuhan. Tidur dengan tenang, jangan makan obat tidur Bapak Ibu ya, bukan, tapi karena Tuhan yang adalah gembala kita. Akui bahwa saya terbatas Tuhan. Ada hal-hal yang harus mungkin kita lepaskan, ya lepaskan. Ada hal-hal yang harus kita katakan cukup, ya cukup. Kalau kita sedang kecewa satu hal, kecewa akan kegagalan, ya belajar terima ketidaksempurnaan itu. Oke, memang kadang-kadang hidup ini gak sempurna, saya bisa gagal. Terima, yang masalah adalah kita gak terima. Nah gak terima itu kita bawa terus, kecewa terus. Oke, itu hal yang biasa lah. Kita sedih akan kehilangan, oke, bersedih beberapa hari, tapi belajar untuk lepasin, belajar mulai menerima keadaan, belajar kalau jalan hidup sekarang saya tidak bersama dengan kekasih hati saya, belajar untuk melepaskan. Nggak gampang, tapi belajar. Memang saya sedih, tapi saya tahu yang menghibur saya pasti ada. Tuhan akan membuat jalan bagaimana saya dihiburkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mempercayakan. Kalau kita lagi numpang mobil ya, sopir,
lagi travel atau apa, atau yang nyetir. Terus kita mulai intervensi Bapak Ibu. Kita mulai intervensi, ke kiri, tapi kita pegang setirnya, kita belokin ke kiri. Itu supir juga sebel Bapak Ibu, ya. Kita lagi nyetir, ada, kanan, rem. Waduh, ini dilempar aja tuh ya mobilnya ya. Kan malah jadi bahaya, bukannya membantu itu. Sama waktu kita lagi masalah, kita coba mengintervensi Tuhan. Tuhan lagi bekerja, Tuhan tahu hidup kita intervensi. Begini aja Tuhan. Tuhan, udah dah, stop. Saya rasa saya harus begini, intervensi. Tuhan suruh kita bersabar, kita nggak mau bersabar. Tuhan suruh kita maju, menghadapi tantangan, tapi kita nggak mau menghadapi tantangan. Intervensi, nggak bagus. Jadi Bapak Ibu belajar percaya dan berserah. Dan yang kedua, supaya kita bisa confident seperti Daud setelah kita percaya berserah kepada Tuhan yang tahu hidup saya. Yang kedua, jalani tantangan bersama Tuhan. Ya, bukan pasif Bapak Ibu. Jangan coba, bukan cuma percaya berserah terus kita ongkang-ongkang kaki, nanti Tuhan beresin. Itu mah Tuhan jadi membantu kita ya. Jin lampu. Ada apa? Ada masalah, Tuhan tolong bereskan. Itu kita kayak bos. Tapi Tuhan lagi mau juga kita jalani tantangan, tapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tetap bersama kita sekalipun momen yang berat. Waktu masih kecil, kadang-kadang kalau lagi jalan sendiri, dalam pengalaman hidup saya waktu masih kecil tuh ngerinya kalau ketemu pemalak-pemalak. Ya, biasanya anak kecil kan kecil-kecil gitu ya. Terus kalau jalan sepi, terus ada orang-orang lebih gede, cepet. Dulu masih cepet ya, berharga. Sekarang cepet udah kasih aja deh cepet dah. Malah kita bingung nggak ada cepean. Pemalak kita ngeri. Tapi ketika kita berjalan dengan orang tua kita, walaupun jalannya sama, kita confident Bapak Ibu. Kecuali kalau pemalaknya lebih gede dari orang tua kita, itu beda cerita ya. Tapi kalau pemalaknya sama, ya dia juga masih bocah juga, cuma gedean aja badannya dari saya. Ya udah, tapi kalau sama orang tua kita tenang. Nah Bapak Ibu, waktu kita berjalan, waktu yang Daud berjalan, itu yang dirasakan Daud ketika bicara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Harusnya normalnya sih takut kalau berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi kenapa tidak takut? Karena ada Tuhan yang berserta dengan dia, ada backingannya si Daud. Itu yang dilakukan. Bapak Ibu, seringkali tantangan ini nggak terelakkan. Pandemi, saya dengar cerita ada pengusaha yang sudah rencana, oke, saya ini kayaknya bisnis hotel akan booming dan sebagainya. Presiden Jokowi sudah bikin infrastruktur, lagi promosi Indonesia di mana-mana. Dia mau bikin hotel, dia mau bikin sesuatu, dia pinjem duit bank, biasa begitu ya kalau bisnis ya. Pinjem duit bank, dia udah kalkulasi nanti cicilan begini dan sebagainya. Pandemi datang. Bingung nggak? Pemasukan gak ada, tapi cicilan mesti jalan terus. Nggak terelakkan Bapak Ibu. Habis rencananya. Kita tidak menyerah terhadap tantangan. Malah kita perlu hadapi tantangan bersama Tuhan. Kadang-kadang tantangan nggak bisa terelakkan. Kita juga nggak menduga jemaat-jemaat kita ada yang dipanggil Tuhan waktu pandemi, kesehatan kita begini, ada bisnis begini, anak begini dan sebagainya. Kita nggak ngerti. Tetapi yang tetap harus kita hadapin adalah kenyataan tantangan bersama dengan Tuhan. Dan Daud membayangkan dirinya di ayat kelima Bapak Ibu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Daud membayangkan dirinya sedang dijamu makan oleh Tuhan. Tuhan menghidang makanan. Ini tuan rumah. Jadi dia bergeser dari ngomong Tuhan sebagai gembala, sekarang Tuhan sebagai tuan rumah untuk menjamu makan. Tapi di sekelilingnya ada musuh. Ini menarik Bapak Ibu. Kok di jamu makan harus ada musuh? Lucu juga ini. Apalagi lagi rekonsiliasi, damai. Tidak Bapak Ibu. Ini mau menggambarkan, Daud lagi mau menggambarkan, musuh-musuh itu adalah sebuah realita. Memang ada musuh-musuh itu. Tetapi Tuhan juga yang mau berserta Daud juga adalah realita. Artinya, masalah hidup dapat aja pasti di sekeliling kita. Tapi kita tetap dapat duduk tenang menikmati jamuan Tuhan. Waktu kita jamu oleh Tuhan, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, itu kan perasaan sukacita ya. Tapi kiri kanan mungkin tantangan, mungkin masalah, musuh-musuh kesepian, musuh-musuh kekosongan. Ada orang yang sinis kepada kita, ada masalah yang belum beres, ada di keliling kita. Tetapi hari ini Daud mau mengatakan, saya walaupun ada hal seperti itu,
saya tetap duduk tenang, menikmati jamuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, indah sekali bukan? Kita cuma berpikir tantangan hilang dulu Tuhan, baru saya bisa makan dengan tenang. Tantangan habis dulu Tuhan, baru saya bisa ketawa-ketawa sama Tuhan. Tuhan bilang enggak. Daud bilang enggak. Musuh-musuh ada. Dia bukan celingak-celinguk, lagi makan roti, celingak-celinguk. Susah Bapak Ibu, ketolak juga kagak. Tapi dia tetap tenang, cuek. Karena dia tahu di depan saya ada yang lebih penting, lebih membahagiakan. Ini sosok siapa yang jadi fokus? Mungkin bayangannya begini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bayangkan waktu first date, wah, kencan pertama atau kencan waktu awal-awal hubungan. Waktu kencan, lagi di rumah makan, romantis, ketemu orang yang bikin kita bete. Jadi bete gak? Kadang-kadang ya kalau kita fokusnya sama orang yang bete, kita lupakan dia. Wah, gua jadi bete nih ngeliat muka dia. Enggak ya Bapak Ibu ya, tapi kadang-kadang ada orang, bodoh amat lah, dunia cuma numpang aja, ini dunia cuma milik saya berdua dengan pasangan saya. Bisa begitu ya? Kenapa? Fokusnya sama ini memberikan kesenangan bagi saya, memberikan sukacita lebih dari apa? Memang nih ada orang yang ngejengkelin, nih ada orang yang bikin bete, tetapi hari ini saya sedang bersukacita. Tapi kita jangan jadi pikir-pikir gara-gara ada yang bikin bete, makan sama yang kita cintai itu jadi masalah. Nah, di dalam hidup kita sama Tuhan, jangan begitu Bapak Ibu. Kita harus fokus sama Tuhan. Masalah apa? Masalah masih ada, masalah bisa ada. Tapi jangan bikin hubungan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, kesukacitaan sama Tuhan jadi bete gara-gara masalah-masalah itu. Masalah itu tetap ada. Kesulitan diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi menguatkan kita dan melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Saya masih ingat seorang pengkhotbah bernama George Muller. Waktu dia harus berpergian ke satu tempat pakai kapal laut, waktu itu nggak bisa berjalan karena ada kabut yang pekat. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia katakan, saya tidak melihat besarnya kabut pekat di hadapan saya. Yang saya lihat adalah besarnya Tuhan di atas kabut yang di depan saya. Wah, itu kata-kata luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah, merasa besar, tapi melihat Tuhan lebih besar apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau kita fokus pada masalahnya, ya persepsi kita kan lihat masalahnya jadi lebih gede, Tuhannya dikesampingkan. Tapi kalau kita waktu ada masalah, kita pandangnya kepada Tuhan, kita pandang kepada Tuhan, masalahnya jadi kecil karena Tuhannya besar. Nah, selama ini kita cuma ngelihat apanya? Masalahnya, aduh Tuhan ini begini belum selesai, ini begini, aduh harus diseret. Tuhannya di belakang kita, nggak dilihat-lihat. Ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Belajar bersyukur, belajar menghitung kebaikan Tuhan itu penting. Fokusnya jadi kepada Tuhan. Kalau kita fokusnya cuma gerutu aja, ngeluh aja, masalah. Ini udah lagi bete di kantor, pulang makanan cuma teri sama abon doang, sama kecap paling sama kerupuk. Sebel, masalah jadi gede. Udah masalah di kantor, ini anak lagi rewel lagi, istri juga lagi ngomel-ngomel dan sebagainya, pusing. Fokusnya pada masalah. Jadi mari kita tidak belajar menggerutu, walaupun memang sih itu manusiawi, tapi jangan dibiasakan menggerutu, mengeluh, tapi belajar bersyukur, ngitung kebaikan Tuhan. Itu dahsyat Bapak Ibu, membuat kita tahu Tuhan itu tetap ada. Wah Tuhan, walaupun memang pandemi ini berat, walaupun usaha juga berat, tapi saya bisa bersyukur masih ada penghasilan yang ada. Saya masih bisa bersyukur, keluarga masih lengkap. Bersyukur. Akhirnya perspektifnya ngeliat apa? Positif. Kadang ngeliat Tuhan masih menyertai. Hati juga jadi tenang. Kita bisa kuat ngadepin tantangan. Tapi kalau kita cuma ngeliat, aduh, udah bangkrut, udah ini penghasilan menurun, anak juga begini lagi, masa depan nggak tahu, dengar berita-berita yang bikin menyeramkan. Kadang-kadang berita menyeramkan loh Bapak Ibu ya. Prediksi tahun depan RI di Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi, langsung. Wah, siap-siap menghadapi krisis terbesar. Wah Bapak Ibu, itu berita, itu wartawan emang kerjanya gitu, bikin bombastis.
Supaya apa? Beritanya laku. Kita kemakan bombastisnya. Ya ngerti sih, memang kadang-kadang ada analisa prediksi. Tapi Bapak Ibu, udah, kalau hati kita nggak kuat ngadepin berita-berita yang itu, tutup dulu beritanya. Buka firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Jangan lihat berita-berita, waduh, hati-hati, ekonomi akan terjun bebas. Hati-hati, akan ada kerusuhan diprediksi. Wah, politik memanas begini dan sebegitu. Waduh Bapak Ibu, tiap hari bacain begitu. Malam-malam ngimpinya juga ngimpi perang Bapak Ibu. Tapi kalau udah mulai panas otaknya, buka firman Tuhan. Tuhan gembalaku. Itu teduh Bapak Ibu. Takkan kekurangan aku. Kita merenung mana-mana yang Tuhan boleh mencukupi aku. Dua hal ini ya Bapak Ibu. Mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia tahu segala sesuatu. Dan mari kita jalani tantangan. Tantangan mungkin tetap ada seumur hidup kita. Tapi aku tidak takut sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman. Tuhan menghidangkan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Mari doa. Bapa dalam surga, kami menyadari hidup ini tidak mudah, ada tantangan. Tapi kami juga boleh melihat Tuhan lebih besar. Tuhan adalah gembala kami yang menyertai kami. Hamba-Mu berdoa, kiranya kami boleh dikuatkan. Jemaat-jemaat-Mu di tempat ini boleh mengalami, merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, tapi Tuhan tetap berserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.